jadikan kehidupan di dunia ini sebagai taman pertanian yang akan mengantarkan engkau ke kebun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 petunjuk. Kalau tadi yang 5 syarat itu berarti untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari maksiat. Kalau dalam dunia tasawuf, ini namanya takholli, pembersihan dengan 5 syarat. Sekarang aspek tahalli, 6 petunjuk. Apa yang harus kita lakukan biar hidup kita ini bermanfaat, berguna. Jadi satu ketika ada seseorang datang meminta nasihat kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi dia meminta nasihat begini, wahai Syekh, tolong beri kami wasiat agar kita ini menjalani hidup dengan bermanfaat. Nah, Syekh Ibrahim menjawab 6 hal. Nah, ini 6 petunjuk untuk mengisi hidup. Kata Syekh yang pertama begini, jika engkau melihat orang sibuk dengan dunia, maka sibukkan dirimu dengan akhirat. Jadi ini semacam membaca hikmah keluar. Coba lihat di sekeliling kita. Kita akan sering sekali melihat orang yang sibuk dengan dunia. Orang yang repot dengan dunia. Nah, mari kita ambil pelajaran, begitu sadar, iya ya, orang itu loh, wong perkara dunia saja diurusi sampai segitunya. Itu namanya sibuk dengan dunia. Nah, begitu kita sadar ini, jangan kok terus kita memaki orang ini, mencela orang ini, enggak. Tapi kita terus masuk ke dalam. Kalau begitu, aku jangan begitu. Aku akan menyibukkan diriku dengan yang lebih hakiki, yaitu sibuk memperbaiki diri untuk akhirat. Jadi pelajaran pertama dari Syekh Ibrahim, kalau engkau melihat orang sibuk dengan dunia, sibukkanlah dirimu dengan akhirat. Jadi ini kan mudah kita cari kesibukan dunia itu ya di sekeliling kita. Tiap hari kita melihat kesibukan orang dengan dunia, kerepotan orang dengan hal-hal duniawi. Jadikan itu pelajaran, setiap kali melihat peristiwa atau fenomena semacam itu, mari kita sibukkan diri kita dengan akhirat. Jadi baliknya ke kita itu sebagai pelajaran bahwa kalau begitu aku jangan seperti mereka yang hanya sibuk dengan dunia. Aku harus fokus pada yang lebih hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Yang kedua, jika engkau melihat orang-orang sibuk memperindah penampilan fisik, maka sibukkanlah dirimu dengan memperindah dan mempercantik batinmu. Jadi ini juga mudah kita temukan di sekeliling kita, orang sibuk dengan memperindah penampilan fisik. Loh, memperindah penampilan fisik itu hidup yang rapi, pakai baju bagus, kemudian hidup secara bersih. Ini kan memperindah penampilan fisik. Ini manusiawi, tapi ada orang yang sibuknya itu terus. Jadi demi penampilan fisik banyak nilai dan norma yang dilanggar. Nah, ini namanya sibuk dengan penampilan fisik. Nah, nasihatnya Syekh Ibrahim, kalau sedang melihat orang yang hidupnya sibuk untuk penampilan fisik saja, pencitraan-pencitraan saja, mari kita jadikan pelajaran untuk diri kita bahwa aku akan lebih fokus untuk memperindah dan mempercantik batinku. Jadi lebih fokus pada keindahan batin. Keindahan batin itu ya moral, ya spiritual.
Jadi kedekatan kita dengan Allah, kebaikan akhlak dan moral kita, itu kecantikan batin. Jadi begitu lihat orang sampai segitunya berusaha untuk tampil cantik dan indah. Nah, aku mengambil pelajaran dari situ, aku akan lebih fokus mempercantik batinku. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, jika engkau melihat orang-orang sibuk mengurusi perkebunan, maka sibukkan dirimu dengan sibuk mengurusi hidup nanti di kuburan. Ini maksudnya nyambung dengan yang pertama tadi, kan ada orang itu sibuk dengan kerja, ngurus perkebunan dunia. Entah kerjanya, kebunnya dalam bentuk apa. Ya ndak harus tanah, ya mungkin kantor ini, kantor itu. Maka jadikan itu pelajaran, mari kita sibuk mengurusi hidup nanti di alam barzah, di alam akhirat, ya di kuburan. Karena pasti semua orang menuju ke sana. Ini yang ketiga, jadi ini mirip yang pertama tadi. Kalau ada orang kok sibuk dengan kerja terus, jangan lupa ada yang lebih hakiki. Semua orang nanti mati ada pada kuburannya masing-masing. Mari kita juga memperhatikan bekal untuk hidup nanti. Kemudian, jika engkau melihat ada orang yang sibuk mengabdikan diri kepada sesama manusia, maka sibukkanlah dirimu dengan mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi banyak orang yang mengikatkan diri kepada manusia yang lain, mungkin karena hartanya, mungkin karena jabatannya, mungkin karena posisi statusnya. Dia memposisikan diri di bawah orang-orang yang dianggap hebat ini, mungkin ada pamrih-pamrih mendapatkan keuntungan-keuntungan. Kalau kita melihat orang-orang seperti ini, mari kita kembalikan lagi kepada diri kita. Kita berjanji untuk semoga aku tidak seperti itu. Aku akan berusaha mengabdikan diri hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kelima, jika engkau melihat orang-orang sibuk mengatakan aibnya orang lain, maka sibukkan dirimu dengan keburukan dirimu sendiri. Hari ini mungkin kita banyak melihat fenomena ini. Orang sibuk sekali mencari aibnya orang yang memang tidak dia sukai. Tiap hari mencermati, jelimeti, ini jeleknya orang ini jeleknya orang ini. Khususnya orang-orang yang tidak disukai. Biasanya terus kita sebel sama orang-orang ini, kita balas dengan menjelek-jelekkan mereka atau orang-orang yang dikagumi oleh mereka. Akhirnya isinya dunia digital kita hari ini tuh banyak saling menjelek-jelekkan. Nah, kalau petunjuknya saya Ibrahim, kebalikannya. Mari kita justru sibuk dengan kembali pada diri kita sendiri. Kok begitu lihat, wah ini ada orang menjelek-jelekkan orang lain. Wah, saya jadikan pelajaran, aku harus lebih fokus pada kejelekanku, karena kejelekanku sendiri juga masih banyak. Nah, ini pelajaran kelima dari Syekh Ibrahim bin A'zam. Jadi kita mengisi hidup dengan fokus pada keburukan kita sendiri. Dan yang terakhir, ini seperti yang nomor 3 tadi. Jadikan kehidupan di dunia ini sebagai taman pertanian yang akan mengantarkan engkau ke kebun akhirat. Jadi kata Syekh, ya bukan berarti dunia ini kita tinggalkan, tapi mari kita jadikan dunia ini sebagai tempat untuk menanam kebenaran dan kebaikan yang nanti mengantarkan kita pada kesuksesan di akhirat. Jadi ini 6 petunjuk dari Syekh untuk mengisi hidup yang lebih manfaat. Jadi yang pertama, mari kita sibuk dengan akhirat. Begitu melihat banyak orang sibuk dengan dunia. Yang kedua, mari kita fokus memperindah, mempercantik batin kita.
Begitu kita melihat kok banyak orang lebih fokus mempercantik fisiknya. Mari kita sibuk mengurusi hidup yang hakiki di alam barzah, di alam akhirat. Begitu kita melihat banyak orang yang lebih sibuk mengurus perkebunan dunia. Kemudian yang keempat, mari kita fokus mengabdi pada Allah, karena banyak orang lebih sibuk mengabdi pada sesama manusia. Yang kelima, kita sibuk dengan keburukan kita sendiri saja. Jangan ngikuti orang-orang yang sibuk mencari aibnya orang lain. Dan yang terakhir, mari jadikan hidup di dunia ini sebagai kendaraan untuk menuju akhirat. Nah, ini 6 petunjuk. Baik, tadi yang 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah. Kita ada tadi 3 pertanyaan, 4 nasihat, 5 syarat, dan 6 petunjuk. Nah, sekarang yang terakhir 7. Ini nasihat-nasihat dari Syekh ini sebenarnya masih banyak kalau kita mau menggali di berbagai referensi. Kita ambil santai-santai saja yang mungkin bisa manfaat untuk hidup kita. 7 wasiat dari Syekh. Ini sebenarnya satu riwayat yang menceritakan pesannya Syekh Ibrahim bin Adham untuk para tamunya. Jadi satu ketika datang banyak tamu ke kediaman beliau, yang tamu-tamu ini minta dinasehati. Akhirnya diberikanlah oleh Syekh Ibrahim bin Adham ini 7 wasiat, 7 pesan untuk tamu-tamunya. Yang pertama pesannya Syekh Ibrahim begini. Man kathuro kalamuhu fala tatma'u fi yakdhati qalbihi. Pesannya Syekh, ingat-ingatlah barang siapa yang banyak omong, banyak bicara, maka jangan berharap bisa hidup hatinya. Jadi terjaga hatinya. Yakdhoh itu terjaga. Jadi man kasuro kalamuhu falatat ma'u fi yakdhoti kolbihi. Barang siapa banyak bicaranya, maka jangan harap bisa bangun hatinya, bisa hidup hatinya. Ya karena orang yang terlalu banyak bicara itu kan biasanya memang jarang berefleksi, sulit berpikir mendalam. Kalau ngomong terus ya pada akhirnya hatinya sendiri mati. Yang hidup mulutnya. Kemudian yang kedua, ya kalau sekarang mulut itu bisa diganti dengan jempolnya. Karena kita ngomong hari ini kan tidak hanya lewat suara tapi juga lewat chat, lewat teks di media sosial. Yang kedua, man kasuro kalamuhu falatat ma'u fi antasila ilaihil hikmah. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka jangan harap untuk bisa sampai ke level hikmah. Level hikmah itu mudahnya untuk mengambil pelajaran-pelajaran utama dalam hidup. Ya karena orang sibuk ngomong terus, sibuk komentar terus, tidak ada waktu untuk mencerna kebenaran, mencerna kebaikan. Pada akhirnya dia tidak sampai pada level hikmah. Itu pesan kedua kepada para tamunya. Yang ketiga, man kathura ikhtilatuhu bin nasi falatat ma'u fi nawalihi khalawatal ibadah. Barang siapa yang terlalu banyak pergaulannya dengan manusia, maka jangan harap memperoleh manisnya ibadah. Ini bukan berarti kita dilarang bergaul dengan orang lain. Ya manusia itu makhluk sosial. Pasti dia membutuhkan orang lain, perlu untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi semuanya ada waktunya, ada jatahnya. Jangan terlalu banyak ikhtilat dengan orang lain, yaitu nanti akan
berpengaruh pada diri kita. Dan kata Syekh, membuat kita sulit memperoleh manisnya ibadah. Manisnya ibadah itu kan kita peroleh ketika kita bisa merasakan asiknya bersama Allah. Sementara kalau kita sudah terlalu asik, terlalu tercampur, terlibat dengan orang lain, ya kita nyamannya ketika ikhtilat dengan orang lain. Ketika kita kholwat dengan Allah, kehilangan rasa akhirnya. Mungkin menurut kita jadi tidak asik. Asik itu kalau ada orang lain ngomong bisa saut-sautan dan lain sebagainya. Nah, ini pesan yang ketiga. Yo, memahaminya bukan berarti jangan bergaul, tapi jangan terlalu banyak bergaul. Kemudian yang keempat, man afroto fi hubbid dunya khifa alaihi su'al khotimah wal iyadzu billah. Jadi yang kedua, barang siapa yang berlebihan mencintai dunia, maka ditakutkan ia akan meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Wal iyadzu billah, semoga kita dapat perlindungan dari Allah dalam hal ini. Nah, ini juga penting ya, orang yang terlalu berlebihan mencintai dunia, ya hidupnya sepenuhnya untuk mengejar hal-hal duniawi. Kuatirnya sampai meninggal itu pikirannya hanya sibuk tentang keduniaan saja. Ini bisa membuat dia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Wal iyadzu billah, semoga kita terlindung dari situasi semacam ini. Kemudian yang kelima, mangkana jahilan fala tarju fihi hayatal qalbi. Barang siapa bodoh, maka jangan harap hatinya hidup. Wah, ini sebenarnya sindiran bagi kita untuk yuk terus belajar biar ndak bodoh. Terus nambah ilmu, nambah wawasan biar ndak bodoh. Karena kalau kita ndak belajar, wawasannya sempit, ya mudah untuk matinya hati. Matinya hati itu kan karena dia gelap, tidak ngerti kiri kanan, tidak luas, tidak terang. Nah, memperoleh keluasan dan keterangan di dalam kolbu itu ya antara lain dengan ilmu. Maka orang itu semakin dia sempit wawasannya, sempit juga hatinya. Maka mangkana jahilan fala tarju fihi hayatal qalbi. Barang siapa bodoh, jangan harap hatinya hidup. Kemudian man ikhtara suhbatadz zulmi fala tarju fihi istiqomatad din. Barang siapa yang lebih memilih bersahabat dengan orang zalim, maka jangan berharap akan mendapatkan istiqomah dalam agama. Jadi kalau jelas ada orang zalim, ya kita jangan mendekat, apalagi dijadikan sahabat suhbatadz zulmi. Mengapa? Ya paling tidak dengan bergaul akrab dengan orang yang zalim, kita sulit menegakkan nilai-nilai agama, kita sulit istiqomah menjalankan petunjuk dan perintahnya agama. Ya pasti saja orang yang zalim yang mengarahkan kita kepada kezaliman, atau memberi kita fasilitas-fasilitas hasil dari kezalimannya. Maka kalau jelas kita berhadapan dengan orang zalim, ya jangan dekat-dekat, jangan jadi sahabatnya, biar tidak merusak agama kita. Kemudian man tolaba ridon nasi faqallama yanalu ridallahi ta'ala. Barang siapa yang mencari ridhonya manusia, maka tidak akan dia sedikit pun mendapatkan ridhonya Allah. Hidup kita ini sebenarnya
dalam menjalankan amanat baik sebagai hambanya maupun khalifahnya, targetnya sebenarnya adalah ridhonya Allah. Mengapa begitu? Karena kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Agak sulit bagi kita untuk secara sempurna tuntas menjalankan amanah sebagai hambanya dan khalifahnya. Satu-satunya harapan kita adalah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi Allah berkenan, meskipun belum tuntas kita menjalankan amanat kehambaan, amanat kekhalifahan, tapi Allah sudah ridho dengan yang kita lakukan, itu alhamdulillah. Karena memang yang memerintah kita kan Allah. Berarti kalau Allah sudah ridho, sudah sesuai, berarti kita sudah ada di jalur yang benar. Jadi orang-orang yang hanya mencari ridhonya manusia, tidak fokus pada ridhonya Allah, ya ini orang yang tidak pinter. Karena amanat hidupnya di dunia ini dalam rangka mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Dan akan sangat merepotkan kalau ada orang hanya mencari ridhonya manusia. Manusia itu macam-macam perspektif, cara berpikir, paradigma, dan nilai hidupnya. Sehingga orang yang fokus pada ridhonya manusia, itu dia akan kerepotan sekali. Mungkin yang dia lakukan menyenangkan orang tertentu, tapi menyusahkan orang yang lain. Mungkin yang dia lakukan disukai sekelompok orang, tapi dibenci orang yang lain. Ya mudahnya kalau teman-teman cek di medsos, mungkin teman-teman punya YouTube, punya channel, punya apa sendiri. Mungkin dianggapnya, wah ini loh sebenarnya penting, bagus, luar biasa. Kok masih ada yang tidak suka ya? Ya memang setiap orang beda-beda selera, keinginan, dan standarnya. Maka sangat tidak pinter kalau ada orang hanya fokus mencari ridhonya manusia. Pasti akan sulit, dia capek. Kalau Allah bisa dipastikan Allah itu Rahman Rahim, Ghafurur Rahim, jadi mudah untuk mendapatkan ridhonya Allah asal kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan sebenarnya itulah amanah utama dalam hidup kita. Jadi baik. Jadi sudah ada malam hari ini kita belajar tentang 3 pertanyaan, 4 nasihat, 5 syarat, 6 petunjuk, dan 7 perkara. Ya masih ada banyak cerita-cerita, kisah-kisah hikmah dari Syekh Ibrahim bin Adham. Tentu saja tidak mungkin kita angkat semua malam hari ini. Yang jelas, mari teman-teman tidak berhenti belajar, tidak berhenti membaca. Ada kisah yang saya ingat, mungkin dulu pernah saya ceritakan itu ya. Mungkin saya ulang lagi, mungkin masih berguna ringkasnya. Bagaimana orang itu jangan mudah berprasangka. Jadi ini kalau tadi kan kisah utama-utama mulianya Syekh Ibrahim bin Adham. Tapi ada juga cerita beliau ini berpikiran negatif, berpikiran buruk suatu ketika. Tapi langsung diingatkan oleh Allah. Jadi satu ketika Syekh ini jalan-jalan di tepi pantai, tidak sengaja melihat seorang laki-laki dan perempuan sedang duduk berdua bercakap-cakap, kok asik sekali. Dan di sebelahnya ada botol-botol, rasanya seperti botol minuman keras yang isinya baru saja kosong. Nah, Syekh Ibrahim melihat ini, itu terus geleng-geleng kepala sambil istighfar, astagfirullah, kok ada ya manusia kayak gini, senang sekali dengan maksiat, asik berdua dengan perempuan, minum minuman keras, apa dia tidak sadar itu dosa. Baru saja batin seperti ini, tiba-tiba tidak jauh dari tempat itu, wong tadi tempatnya di pantai, tiba-tiba ada kapal yang terhempas di pinggiran pantai. Dari dalamnya
ada beberapa orang yang tenggelam. Jadi ada 5 orang yang berjuang untuk selamat dari atas kapal atau mungkin perahu itu. Nah, laki-laki tadi yang tadi sudah dipandang negatif oleh Syekh Ibrahim, tiba-tiba lari dan meloncat ke tengah laut, berusaha menyelamatkan 5 orang ini. Tapi ya dia tenaganya terbatas, akhirnya hanya bisa menyelamatkan 4 orang. Yang 1 orang tidak berhasil dia selamatkan. Nah, Ibrahim bin Adham melihat peristiwa itu ya melongo saja. Jadi dia semacam orang kaget. Kalau bahasa Jawa ini ketenggengan lihat peristiwa yang berjalan cepat di depannya. Nah, dia melihat pemuda tadi bersusah payah, pandangannya agak geser tentang pemuda tadi. Nah, pemuda tadi begitu berhasil menyelamatkan 4 orang, tiba-tiba menghampiri Syekh Ibrahim bin Adham. Sambil setengah melotot, dia bicara pada Syekh, "Wahai Syekh, saya berhasil menyelamatkan 4 nyawa. Aku orang rendah yang kamu anggap banyak maksiat ini, berhasil menyelamatkan 4 nyawa. Harusnya kalau sampean bantu, yang 1 tadi bisa diselamatkan juga. Tapi sampean menyelamatkan 1 saja tidak bisa. Saya yang sampean pandang negatif bisa menyelamatkan 4 nyawa." Wah, Syekh Ibrahim merasa menyesal tadi dengan prasangka negatifnya. Dan apalagi terus laki-laki ini nambah, "Wahai Syekh, perempuan tadi yang di sebelahku itu adalah ibuku. Dan botol tadi sebenarnya bukan minuman keras, itu isinya adalah air putih biasa." Ini laki-laki ini ternyata tahu apa yang ada di pikirannya Syekh Ibrahim bin Adham. Ini mungkin beliau ini memang sengaja dihadirkan oleh Allah untuk memberi pelajaran pada Syekh Ibrahim bin Adham untuk tidak berprasangka buruk, tidak suudzon pada orang lain. Jadi untuk senantiasa berpandangan. Satu ketika Syekh Ibrahim bin Adham ini melihat ada seorang laki-laki yang memprihatinkan sekali. Dia ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan buta. Nah, teman-teman bisa membayangkan ya situasinya ini. Hidupnya mengenaskan sekali. Tetapi dari mulut laki-laki ini selalu keluar ucapan-ucapan syukur. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang begitu besar. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Selalu muncul kalimat-kalimat pujian, rasa syukur kepada Allah. Nah, Syekh Ibrahim takjub dengan orang ini. Kemudian bertanya, "Wahai Tuan, saya melihat sampean ini begitu mengenaskan, memprihatinkan hidupnya. Apa sih yang membuat sampean ini masih bersyukur saja kepada Allah? Biasanya orang yang seperti ini kan isinya memohon-mohon, meminta-minta macam-macam kepada Allah. Ini malah bersyukur terus." Orang ini kemudian bilang, "Alam yu'tini lisanan dzakiron wa qalban syakiron." Kata orang ini, bukankah Allah menganugerahiku mulut yang senantiasa menyebut namanya dan hati yang senantiasa bersyukur? Jadi mudahnya orang ini menjawab, meskipun aku tidak punya tangan, tidak punya kaki, mataku buta, tapi Allah memberiku anugerah yang luar biasa, yaitu mulut yang senantiasa menyebut namanya. Tadi kan selalu mengucap syukur alhamdulillah, dan hati yang senantiasa bersyukur. Ini jauh lebih berharga dari tangan, kaki, dan mata, karena sifatnya lebih hakiki dalam kehidupan ini. Nah, kisah terakhir ini mungkin pelajaran bagi kita, siapa saja, ya hidup ini mungkin banyak hal-hal menyulitkan, banyak hal-hal memprihatinkan untuk kita masing-masing dengan problem masing-masing kita. Tapi jangan lupa, Allah memberi nikmat
banyak untuk kita yang sering tidak kita sadari. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesadaran untuk berbuat baik, nikmat mulut yang masih mau menyebut namanya, nikmat semangat untuk menjalankan perintahnya, dan masih banyak lagi yang lain. Dan itu lebih penting, lebih hakiki. Mungkin kalau dibandingkan masalah-masalah sehari-hari yang setiap hari kita keluhkan. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dalam hidup ini. Insya Allah dengan terus bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku.